Hidayah itu Kang, kalau Taufik berarti kalau Taufik itu gerak dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Iya, kemampuan. Kita diberikan kemampuan. Nah, kalau hidayah disambungkan dengan hati untuk menjaga hati supaya tidak sombong, angkuh, itu bisa Kang. Hidayah itu, datangnya hidayah untuk menutupi kalau kita kan kadang kalau sering ibadah ya takutnya wah merasa asapang urangna lah bahasanya gitu Kang. Gimana tuh Kang? Apa hidayah itu bisa menutupi keangkuhan kita dalam hati apa tidak? Ya, yang namanya hati, yang setiap masalah itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Hati sombong, hati ria itu kan masalah. Pasti ada solusi untuk tidak sombong dan tidak ria. Ya. Dan tidak takabur. Bagaimana caranya? Ya kita belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tauhid. Bahwa semua yang kita lakukan di dalam dunia ini hakikatnya itu karena Allah. Semua yang kita jalani di dunia ini semua itu atas kehendak Allah. Ya. Maka kalau kita belajar bahwa semua yang kita lakukan ini itu bukan oleh kita sendiri tapi oleh Allah, maka secara perlahan hati itu akan bersih dari takabur dan hidayah. Dan itu salah satu hidayah petunjuk agar kita tidak takabur, agar kita tidak ria, itu dengan belajar. Tafakur. Ya. Tafakur. Betul sekali. Jadi memang kita harus berdoa meminta agar diberikan taufik hidayah itu begitu Kang ya. Supaya bersihlah hati kita. Bersih Dalam penyakit hati. Seperti itu. Karena ada dalam kamus pun lafaz wafaqo itu bermakna sukses. Bukan pertolongan, tapi sukses. Jadi kalau bisalah kita berdoa wafaqanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Itu bisa juga bermakna semoga Allah mensukseskan kita kepada kita untuk melakukan hal-hal kebaikan dengan cara yang telah Allah kasih. Seperti kita ke masjid, kita nggak bisa ke masjid kalau tidak ada kaki. Allah kasih kaki. Nah, inilah kaki ini. Kita harus bisa mensukseskan kaki ini untuk kita jalankan kepada hal kebaikan. Iya. Gitu. Kita mengaji. Kita gunakan tangan untuk menulis kajian-kajian. Ngalogat Ya. untuk santri mah. Ya. Kita gunakan telinga untuk mendengarkan isi kajian. Kita gunakan mata untuk melihat buku agar kita tidak salah nulis. Ya. Kita gunakan otak untuk berpikir, memahami isi kajian tersebut. Dan itu semua pemberian Allah. Ya. Nah, kita harus bisa menggunakan itu kepada kebaikan. Karena itu pertolongan Allah. Hakikatnya. Jadi kita harus bisa mensukseskan otak ini, mata ini, telinga ini, kaki dan tangan, mensukseskan untuk melakukan hal yang baik. Berarti taufik di situ tuh bukan sekedar gerak dari Allah, tapi sesuatu yang harus kita sukseskan dalam dan ibadah. Kita tuh tidak bisa mensukseskan kalau Allah tidak memberikan kesuksesan kepada kita. Ya, kesana juga. Iya. Nah, itu bagaimana Kang biar kita sukses? ya kita harus membiasakan diri melakukan kebaikan. Membiasakan diri membiasakan sendiri membiasakan kebaikan agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka
insya Allah kita akan hilang daripada hati-hati yang busuk karena udah terbiasa. Karena terbiasa, dan karena sudah terbiasa, Inilah atau adat kita dalam diri melakukan kebaikan. melakukan kebaikan. Sehingga bisa melakukan segala hal gitu kan. Jadilah sukses. Dalam diri kita ada kekuatan. Kita bisa berjalan pakai kaki itu kan karena adanya kekuatan. Dan kekuatan itu Allah kasihkan kepada kita. Nah, kita tergantung menerima ini yang Allah kasihkan ini kemana arahnya. Kemana arahnya? Kalau kita bisa mengarahkan kepada kebaikan, berarti kita sudah hakikatnya Allah, majadinya kita, syariatnya kita yang memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Kalau ini digunakan kepada keburukan, bukan ibadah, maka kita sudah mengkhianati apa yang telah Allah kasihkan. Naudzubillah, ya Allah, kena banget. Begitulah Kang manusia ya, sudah dikasih enak, sudah dikasih tenaga, kadang kita lupa dengan tujuan kita. Seakan-akan manusia sekarang sudah mencapai kesuksesannya, padahal belum. Aduh, karena itulah kalau kita jauh dengan ilmu, maka kita akan sangat besar sekali peluang jatuh kepada kemunkaran dan kita ternyata akan celaka dunia akhirat. Nauzubillah.